Kita lanjutkan pembahasan tentang GIBAS jendela sekolah. Kali ini kita akan membahas laporan-laporan yang bisa diakses oleh eksekutif sekolah. Eksekutif sekolah ini seperti kepala yayasan, kepala sekolah, dan pejabat sekolah lainnya. Nah, laporan-laporan untuk eksekutif sekolah yang bisa diakses di jendela sekolah IMA seperti laporan keuangan, seperti laporan penerimaan harian, transaksi harian, lalu penerimaan karuskas, dan laporan neraca. Juga bisa melihat berbagai informasi tentang kepegawaian, biodatanya, terus melihat catatan pegawai, dan juga input catatan pegawai. Dan juga bisa melihat berbagai laporan untuk ujian ya, untuk ujian yang dilaksanakan menggunakan GIBAS Computer Based Exam. Nanti eksekutif sekolah bisa melihat daftar ujian berikut soal-soal ujian dan hasil ujiannya. Nah, nanti kita lihat. Nah, terakhir, eksekutif sekolah juga bisa melihat berbagai informasi tentang siswa, dari nilai, dari presensi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Kita kembali lagi ke jendela sekolah IMA. Di sini saya sudah login sebagai Ibu Eka Mustika. Nah, Ibu Eka Mustika ini mempunyai peran sebagai kepala sekolah. Jadi di sini didaftarkan perannya sebagai eksekutif sekolah. Nah, karena telah terdaftar sebagai eksekutif sekolah, nanti Ibu Eka memiliki akses ke laporan eksekutif. Nah, di bagian ini. Di sini ada laporan untuk eksekutif sekolah. Nah, di sini bisa dilihat berbagai laporannya ya. Ada laporan pembayaran, laporan keuangan, ada untuk ujian CBE, kepegawaian, dan catatan pegawai. Sekarang kita akan melihat berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Nah, dimulai dengan laporan pembayaran dahulu. Ini kita klik laporan pembayaran. Nah, di sini ada submenu. Bu Eka atau kepala sekolah nanti bisa melihat penerimaan pembayarannya yang diterima oleh sekolah ini berapa saja. Nah, ini contohnya untuk Departemen SMA rentang tanggal 30 Maret sampai 6 April. Iuran wajib rekapnya total. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat untuk tentang tanggal demikian di Departemen SMA SPP bulanannya yang diterima sebesar 100.000, BSP-nya 600.000, seragam SMA-nya 200.000. Kalau mau lihat detailnya ini kita klik aja ini angkanya. Nominalnya diklik. Nah, nanti bisa dilihat siapa saja yang telah membayar untuk SPP bulanan tanggal 30 Maret sampai 6 April. Nah, kalau kita ganti misalnya untuk laporan yang berikutnya untuk yang harian. Nah, ini bisa dilihat detail per hari nantinya. Jadi per tanggal 1 April ada transaksi SPP bulanan totalnya sebesar 100.000, SP 600.000, seragam 200.000. Nah, kita lanjut ke laporan berikutnya. Nah, Ibu Eka juga bisa melihat laporan per siswa. Nah, contoh ini kita klik pembayaran siswa. Lalu kita pilih siswanya, cari siswa. Kita lihat, nah misalnya kita pilih yang Amelia. Nah, untuk kategori iuran wajib siswa kita lihat. Nah, Amelia ini punya berbagai ini daftar iuran wajib yang dimiliki oleh siswa Amelia. Ada DSP, ada seragam, ada SPP bulanan. Nah, contohnya ini DSP. Total bayarannya ini sebesar 6 juta. Jumlah pembayaran 0, berarti ini belum pernah bayar. Untuk seragam SMA, total bayarannya 500. Jumlah pembayaran 200.000. Nah, ini yang terakhir, yang sisa bayarannya berarti 300.000. Nah, ini detail yang per siswa. Ibu Eka juga bisa melihat laporan pembayaran per kelas. Nah, ini contohnya, kita pilih kelasnya. Nah, misalnya untuk yang jenis iuran wajib, jenisnya seragam SMA. Kita lihat. Nah, ini bisa lihat detailnya per kelas. Amelia sudah bayar berapa, Apriansyah bayar berapa, Marcelinus bayar berapa, di sini kelihatan. Nah, untuk laporan yang lebih spesifik lagi, Ibu Eka juga bisa melihat laporan akuntansinya. Nah, ini kita ada di menu keuangan sekolah di sini. Nah, di sini misalnya untuk laporan transaksi harian. Departemen SMA, tanggalnya sekian, jumlahnya 25 terakhir. Nah, ini detail transaksi harian yang tercatat di jurnal akuntansi. Ada penarikan, ada ini setoran, ada SPP bulanan. Dan ini adalah transaksi yang ada di jurnal akuntansi keuangan sekolah. Juga bisa melihat misalnya laporan neraca. Nah, ini juga penting untuk mengukur tingkat kesehatan sekolah.
Nah, kasnya punya berapa, terus hartanya ada berapa, kewajibannya ada berapa. Laporan transaksi ini penting untuk mengetahui tingkat kesehatan sekolah. Lalu juga ada laporan arus kas. Nah, di sini adalah laporan arus kas, dapatnya dari kegiatan operasional berapa, dari kegiatan keuangan berapa. Nah, ini bisa dilihat semuanya oleh Ibu Eka. Ibu Eka juga bisa melihat daftar ujian, berikut soal dan hasil ujiannya yang diselenggarakan lewat JIBAS Computer Based Exam atau JIBAS CBE. Nah, caranya bisa dilihat di sini di laporan eksekutif di menu ujian CBE. Nah, Ibu Eka bisa melihat daftar ujian CBE, ujian terbaru, laporan nilai, dan statistik. Nah, contohnya di sini kita lihat yang daftar ujian CBE. Kita pilih departemennya SMA. Pelajarannya adalah misalnya Ibu Nuri Cahyani, Bahasa Indonesia. Pilih pengujian. Nah, yang Bahasa Indonesia, kita klik lihat. Nah, ini adalah ujian yang disiapkan oleh Ibu Nuri Cahyani. Ibu Eka bisa melihat soal ujiannya seperti apa. Nah, ini tinggal diklik aja. Nomor soalnya nanti muncul soal ujiannya. Ini Ibu Eka bisa sekalian memeriksa apakah ujiannya sudah sesuai atau belum. Di sini. Nah, sebagai kepala sekolah, Ibu Eka juga bisa melihat hasil ujiannya. Oh, ternyata ini baru satu orang saja yang mengerjakan, yaitu Ria Ajeng. Nah, ini keunggulan apabila sekolah menggunakan JIBAS Computer Based Exam yang terintegrasi dengan JIBAS Jendela Sekolah. Jadi, Ibu Eka sebagai kepala sekolah bisa melihat langsung nilai ujiannya. Ibu Eka juga bisa melihat laporan ujian per siswa. Nah, ini kita klik yang laporan nilai per siswa. Lalu kita pilih siswanya adalah, ya kita cari aja. Kita lihat, kita pilih yang Amelia. Lalu kita pilih pelajarannya, semua pelajaran, jumlah 5 terakhir. Nah, di sini kita bisa melihat hasil ujian lewat JIBAS Computer Based Exam yang dilakukan oleh Amelia. Ini ada ujian matematika, nilainya adalah 8,89, benarnya 8, salahnya 1. Bahkan Ibu Eka juga bisa melihat soal ujian yang dikerjakan oleh Amelia di ujian ini. Nah, ini soal ujiannya yang di matematika Amelia. Nah, ini kemudahan apabila sekolah menggunakan JIBAS Computer Based Exam dan juga JIBAS Jendela Sekolah. Jadi Ibu Eka bisa melihat dengan detail hasilnya, terus soalnya, terus daftar ujiannya, bagaimana ini bisa dilihat di laporan JIBAS EMA. Berikutnya, Ibu Eka juga bisa melihat laporan tentang kepegawaian. Nah, di sini kita klik laporan kepegawaian. Nah, ini ada beberapa submenu, ada informasi pegawai, laporan input data, laporan presensi harian, dan presensi fingerprint. Nah, ini kita lihat yang informasi pegawai dahulu. Nah, di sini kita cari pegawainya. Kita pilih, nah misalnya kita pilih yang Pak Alvito. Nah, ini di sini Ibu Eka bisa melihat informasi kepegawaian dari Pak Alvito D. Mastan. Di sini Ibu Eka bisa melihat biodatanya seperti apa. Nah, ini kelahiran, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Eka juga bisa melihat catatan pegawainya. Apabila Pak Alvito ini ada catatan apa gitu, nanti bisa dilihat di sini. Ibu Eka juga bisa menambah catatan baru untuk pegawai untuk Pak Alvito ini. Nah, ini Pak Alvito Demastan tanggal segini. Kategorinya misalnya di sini prestasi, judulnya misalnya jadi juara lomba debat misalnya. Nilainya 5 dari 5, sifatnya publik, catatannya di tingkat provinsi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, catatan pegawai telah tersimpan. Nah, nanti muncul di sini. Jadi Ibu Eka bisa melihat riwayat dari catatan pegawai dari Alvito Demastan. Kalau mau melihat isinya nanti bisa tinggal klik lihat. Nah, ini. Nah, Ibu Eka juga bisa melihat laporan presensi Pak Alvito di sini seperti apa. Terus juga jadwalnya seperti apa. Nah, yang penting juga di sini adalah riwayat input data. Nah,
di Departemen SMA tentang tanggal 7 Maret sampai 6 April, Pak Alvito ini sudah input data berapa kali. Nah, di sini bisa lihat Pak Alvito telah input catatan siswa sebanyak 1 kali, nilai siswa 1 kali, presensi pelajaran 1 kali. Nah, ini bisa dilihat juga ini detailnya, catatan siswanya yang mana aja yang diinput. Oh, ternyata Pak Alvito menginput yang Amelia ini. Nah, di sini bisa dilihat yang Amelia diinputkan oleh Pak Alvito, juara lomba mewarnai. Contoh yang lain bisa input nilai siswa. Nah, Pak Alvito telah menginputkan nilai matematika kelas A tingkat 10 SMA. Waktu inputnya tanggal sekian. Nah, kita mau melihat isinya, tinggal lihat. Nah, seperti itu. Nah, ini Ibu Eka Mustika juga bisa melihat berbagai informasi tentang siswa. Nah, di sini kita pilih di menu dashboard, tab kesiswaan, lalu laporan info siswa. Nah, di sini kita cari siswanya. Misalnya Ibu Eka ingin melihat info siswa dari siswa Amelia. Nah, di sini Ibu Eka bisa melihat biodatanya, catatan siswanya, keuangannya bagaimana, akademiknya seperti apa, presensinya seperti apa, perpustakaannya seperti apa. Nah, ini Ibu Eka bisa melihat semua informasi yang ada untuk siswa Amelia. Contohnya di sini untuk biodata. Nah, ini Amelia lahir di sini, ini jenis kelaminnya ini, nanti Ibu Eka bisa melihat secara detail. Lalu untuk misalnya untuk informasi keuangannya, Amelia ini sudah bayar iuran wajib apa aja, nanti bisa dilihat di sini. Lalu sisa tunggakannya, ini siswa tunggakan untuk Amelia, Ibu Eka bisa melihat. Lalu misalnya ada transaksi non tunai dari Jiba School Pay, nanti bisa dilihat juga. Nah, ini jadi apabila sekolah menggunakan Jiba School Pay untuk pengelolaan transaksi non tunai, ini nanti bisa dilihat informasinya di jendela sekolah IMA. Bahwa siswa ini sudah bayar beli apa saja, sejumlah berapa, nanti bisa dilihat di sini. Lalu juga bisa melihat nilai terbaru dari Eka Mustika. Ini untuk laporan akademik, bisa juga per pelajaran, bahkan bisa juga melihat ujian CBE-nya untuk yang Amelia ini. Nah, jadi kalau sekolah menggunakan JIBAS CBE, nanti nanti eksekutif sekolah bisa melihat daftar soal berikut hasilnya nanti di sini otomatis. Nah, langsung terintegrasi. Ini adalah soal-soal yang dikerjakan oleh Amelia untuk ujian matematika tanggal 6 September. Nah, ini bisa dilihat oleh Ibu Eka langsung. Oh, ini yang ini jawabannya salah. Yang ini benar. Nilainya adalah 8,89. Nah, Ibu Eka juga bisa melihat laporan presensinya seperti apa. Nah, di sini nanti muncul bila menggunakan presensi fingerprint. Nah, Ibu Eka juga bisa menuliskan catatan siswa di sini. Jadi kalau Ibu Eka mau menambahkan ada catatan kejadian khusus gitu ya, misalnya ada kasus atau ada prestasi tentang catatan siswa Amelia, ini bisa diklik di sini catatan baru. Nah, ini Amelia M tanggal 6 April, kategorinya misalnya prestasi. Di sini adalah juara menari misalnya. Juara menari nilainya 5, sifatnya publik. Catatannya adalah tingkat provinsi. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini catatan siswa yang ditulis oleh Ibu Eka tentang Amelia. Nah, di sini juga Ibu Eka bisa melihat catatan siswa yang lain dari Amelia M ini. Contohnya di sini ada juara lomba mewarnai, ini diisikan oleh Pak Alvito Demastan tanggal 6 April 2024. Kalau mau melihat isinya tinggal klik lihat. Nah, ini isi dari catatan yang diisikan oleh Pak Alvito Demastan untuk siswa Amelia. Nah, kalau lihat di sini untuk catatan siswa ini hanya bisa mengubah atau menghapus yang ditulisnya sendiri. Jadi yang dari catatan Pak Alvito ini tidak bisa diubah atau dihapus. Sedangkan yang ditulis sendiri, yang ini yang nomor 1, ini bisa diubah atau dihapus. Nah, ini adalah informasi siswa yang bisa diakses oleh eksekutif sekolah melalui JIBAS Jendela Sekolah IMA.